Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Danila Kirnabek Mose dari kelas 11 BPO 1 dan saat ini saya akan memberikan materi tentang sistem gerak. Apa itu sistem gerak? Sistem gerak adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh. Organ yang mendukung kerja sistem gerak adalah rangka, alat gerak pasif yang terdiri dari jaringan tulang rawan dan tulang sejati otot. Alat gerak aktif yang terdiri atas jaringan otot. Rangka merupakan alat gerak pasif yang tersusun atas tulang yang saling berhubungan. Fungsi rangka: 1. Pemberi bentuk tubuh. 2. Menopang atau menyokong berat tubuh. 3. Tempat meletaknya otot. 4. Melindungi organ vital. 5. Tempat penyimpanan kalsium dan fosfor. Berdasarkan letak pada tubuh, rangka manusia dikelompokkan menjadi 1. Rangka aksial, yaitu tengkorak, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang. 2. Rangka apendikular, terletak di kanan dan di kiri sumbu tubuh dan jumlah tulangnya sepasang. Tulang berdasarkan jaringan. Tulang rawan tersusun atas sel kondrosit yang berasal dari kondroblas dan mensekresikan matriks yang disebut kondrin. Kedua, tulang sejati. Tulang sejati tersusun atas sel osteosit yang berasal dari osteoblas yang mensekresikan matriks yang disebut osteor. Tulang berdasarkan matriksnya. Tulang kompak. Tulang kompak adalah tulang dengan matriks yang padat dan rapat, misalnya tulang pipa. Kedua, tulang spons. Tulang spons adalah tulang dengan matriks berongga, misalnya tulang pendek. Tulang berdasarkan bentuknya. 1. Pipa. Tulang pipa. Bagian-bagian tulang pipa. A. Epifisis proksimal. B. Diafisis bagian tengah. C. Epifisis dista. D. Metafisis. E. Tulang rawan hialin. F. Tulang spons. G. Tulang kompak. H. Periosteum. I. Rongga tulang. Contohnya, tulang betis, tulang paha, tulang kering, tulang hasta, dan tulang pengupil. Tulang pipi, yaitu tulang yang tersusun atas dua lempeng tulang kompak dan tulang spons. Di dalamnya terdapat sumsum tulang. Tulang pipi berfungsi sebagai penyusun dinding rongga, pelindung, dan penyusun. Contohnya, tulang rusuk, tengkorak, dan belikat. Tulang pendek, yaitu tulang yang berbentuk kubus dan bulat kecil. Contohnya, tulang pergelangan dan telapak tangan dan kaki. Tulang tak berbentuk, yaitu tulang yang bentuknya tidak termasuk 3 kategori di atas. Contohnya, tulang wajah, tulang rahang, tulang belakang, dan tulang pinggul. Sendi. Sendi atau artikulasi adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan. Kompakan penyusun sendi. 1. Kapsul sendi, yaitu lapisan serabut yang melapisi sendi dan bentuk persendian. 2. Ligmen, yaitu jaringan ikat yang mengikat ujung tulang dan persendian. 3. Minyak sinovial, yaitu pelumas sendi yang terdapat pada sendi. 4. Tulang rawan hialin, yaitu jaringan tulang rawan yang membentuk sendi. Macam-macam sendi. 1. Sinertosis, yaitu sendi mati adalah persendian yang tidak memungkinkan terjadinya pergerakan.
Macam-macam sinartosis. A. Sinartosis fibrosis. Sinartosis yang dihubungkan jaringan ikat fibrosa. Contoh antar tulang tengkorak. B. Sinartosis sinkondrosis. Sinartosis yang dihubungkan oleh jaringan ikat tulang rawan. Contohnya tulang rawan antar ruas tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Macam-macam sendi. Amfiartrosis adalah persendian yang hanya memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Macam-macam amfiartrosis. A. Amfiartrosis simfisis dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa yang pipih. Contoh pubis simfisis pada gelang panggul antar ruas tulang belakang. B. Amfiartrosis sindemosis dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa dan ligmen. Contoh tulang betis dan tulang kering. Ketiga, diartrosis adalah persendian yang memungkinkan terjadi gerakan lebih leluasa. Macam diartrosis. A. Peluru, gerak ke seluruh arah. Contohnya gelang bahu, lengan atas, gelang panggul. B. Pelana, gerakan pelana kuda dua arah. Contoh telapak tangan, suarasi ibu jari. C. Engsel, gerak dua arah dan mempunyai satu poros. Contohnya siku dan lutut. D. Putar, gerak rotasi atau satu poros. Contohnya tengkorak, tulang hasta. E. Geser, gerakan rotasi pada bidang datar tidak berporos. Contohnya pergelangan tangan. F. Ellipsoid, gerak depan, belakang, samping dan mempunyai dua poros. Contohnya pergelangan tangan dan ruas jari. Gerak yang dilakukan sendi. 1. Fleksi atau membekokkan. 2. Ekstensi, meluruskan. 3. Aduksi, mendekati tubuh. 4. Abduksi, menjauhi tubuh. 5. Elevasi, mengangkat. 6. Depresi, menurunkan. 7. Supinasi. 8. Pronasi. 9. Inversi. 10. Eversi. Hubungan antar tulang. Hubungan antar tulang disebut sendi. Sendi terdiri dari A. Sendi mati, sinartrosis, sendi yang tidak mungkin bergerak. Contohnya hubungan antar tulang rusuk dan tulang dada. B. Sendi kaku, amfiartrosis, sendi yang memungkinkan adanya sedikit pergerakan. Contohnya hubungan tulang betis dan tulang kering. C. Sendi gerak, diartrosis, sendi yang memungkinkan terjadinya banyak gerakan. Sendi gerak meliputi A. Sendi geser, terjadi gerakan bergeser pada satu bidang saja. Contohnya sendi pada ruas tulang belakang. B. Sendi pelana, terjadi gerak dua arah. Contohnya sendi pada ibu jari dan telapak tangan. C. Sendi putar, terjadi gerakan memutar. Contohnya sendi pada tengkorak. D. Sendi engsel, terjadi gerakan satu arah. Contohnya sendi pada lutut dan siku. E. Sendi peluru, terjadi gerakan ke segala arah. Contohnya sendi antara gelang bahu dan lengan atas. Sendi gerak aktif. Sistem gerak aktif yaitu otot. Otot memiliki kemampuan A. Kontraktibilitas, yaitu kemampuan memendek dan atau berkontraksi. B. Ekstensibilitas, yaitu kemampuan memanjang atau relaksasi. C. Elastisitas, yaitu kemampuan kembali keadaan semula. Struktur otot.
Unit dasar otot disebut myofibril atau serabut otot. Myofibril terdiri dari myofilamen yang terdiri atas filamen tebal, myosin dan filamen tipis, aktin. Macam-macam otot: A. Otot lurik, B. Otot polos, C. Otot jantung. Mekanisme kerja otot dipengaruhi oleh aktivitas protein, aktin, dan myosin. Otot dapat bekerja saling mendukung atau berlawanan satu sama lain. Sekian dan terima kasih.